Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Eli. Kali ini kita akan membahas materi laju reaksi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Silakan kalian simak baik-baik. Baiklah, kita lihat faktor yang pertama, yaitu luas permukaan sentuh. Kalian perhatikan dua keadaan ini. Gelas yang pertama berisi gula batu 10 gram dan yang kedua berisi gula pasir 10 gram yang masing-masing dilarutkan dalam gelas dengan jumlah volume air yang sama. Kalian simak baik-baik. Ya, perhatikan mana yang lebih cepat larut. Ya, ternyata yang lebih cepat larut adalah gula pasir yang dilarutkan di dalam air. Ini membuktikan bahwa semakin besar luas permukaan, maka reaksi semakin cepat terjadi. Baiklah, kita lanjutkan faktor yang kedua, yaitu konsentrasi. Kalian perhatikan dua keadaan di sini. Pertama, terlihat jalanan yang lengang dan yang kedua jalanan yang padat. Kira-kira menurut kalian mana yang kemungkinan terbesarnya terjadi tabrakan? Ternyata peluang terbesar terjadinya tabrakan adalah di kondisi jalanan yang padat. Nah, ini bisa kita gambarkan, ilustrasikan bahwa jalanan yang lengang itu adalah yang konsentrasinya kecil, sedangkan jalanan yang padat adalah yang konsentrasinya besar. Dikatakan bahwa konsentrasi semakin besar suatu larutan, maka kemungkinan partikel-partikel yang bertumbukan pun akan semakin besar. Sehingga semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka laju reaksi semakin cepat. Faktor yang ketiga adalah suhu atau temperatur. Nah, di sini bisa kalian saksikan ilustrasi. Ada dua buah gelas, yang satu berisi air panas dan yang satu berisi air dingin. Yang masing-masing dilarutkan 2 sendok makan gula pasir. Nah, menurut kalian mana yang lebih cepat larut? Apakah gula pasir yang dilarutkan dalam air panas atau gula pasir yang dilarutkan dalam air dingin? Ternyata yang lebih cepat larut adalah gula pasir yang dilarutkan dalam air panas. Nah, ini membuktikan bahwa jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi semakin cepat. Ini diakibatkan karena energi kinetik dari partikel-partikel bergerak semakin cepat, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan efektif semakin besar. Faktor yang keempat adalah katalis, ya. Di mana katalis ini dapat diibaratkan seperti biro jodoh yang tugasnya mempercepat suatu hubungan. Nah, berarti di sini fungsi katalis juga fungsinya untuk mempercepat laju reaksi. Tetapi katalis sendiri tidak ikut bereaksi. Di akhir reaksi, katalis akan didapatkan kembali. Jadi fungsi katalis adalah mempercepat laju reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Jadi di akhir reaksi, katalis akan diperoleh kembali. Mengapa katalis dapat mempercepat laju reaksi? Karena katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Semakin rendah energi aktivasi, maka laju reaksi semakin cepat. Demikian materi laju reaksi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.